biar tersistematis ya pemahamannya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Nah, kita ini menarik ya, belum pengajian sudah panas duluan Pak. Jadi begini, kita tema masih di tentang waris ya. Kemarin itu masih mukadimah Pak ya, satu kali pertemuan. Saya ngisi pengajian tentang waris ini 3 bulan Pak ya, seminggu sekali, berarti sekitar 12 kali. Dan memang nanti ada banyak kasus yang perlu kita angkat lah sebagai contoh kasus Pak. Nah di sini insya Allah kita tidak masuk ke hitung-hitungan, masih hitung-hitungan itu gampang ya. Hitung-hitungan gampang Pak, karena sudah klaten masalahnya. Tinggal pokok pinter matematika gitu ya. Yang perlu kita ketahui itu kan basic-basicnya dulu. Nah tadi ya, kemarin itu kita masih pengenalan istilah saja ya. Karena biasanya rancu antara 3 istilah itu Pak ya. Antara istilah waris, warisan ya. Kemudian hibah dan wasiat. Tadi, karena kan kadang dianggap waris, ternyata bukan waris. Nah, kita akan bahas nanti akan lebih detail ya, biar tidak menjadi kerancuan. Kalau kaitan tadi dengan Pak Agus itu, waris kan berarti apa? Wasiat kan di ayat itu, perintahnya kan untuk berwasiat kepada lil walidain wal akrobin gitu kan, ke anak-anak dan saudara dekat. Itu wasiat karena nanti ada kerabat yang bukan ahli waris, tapi seakan-akan dianggap sebagai ahli waris Pak. Bukan ahli waris, kerabat tapi bukan ahli waris. Kayak cucu dari anak perempuan. Pak Satsari punya anak perempuan, terus dia menikah punya anak cucu kan, itu bukan ahli waris Pak, tapi dekat tidak. Cucu tokoh anak perempuan kan paling disayang ya kan, itu bukan ahli waris Pak. Nah, karena itu bukan ahli waris, tapi kerabat kan? Kerabat tidak? Nah, kayak gitu yang boleh dapat wasiat. Kalau anak tidak perlu diwasiati, buat apa diwasiati, Pak? Oh, sudah ada jatahnya. Gitu kan? Malah nanti melanggar syariat. Melawan syariat kalau anak tuh. Nanti saya wasiat kepada anak saya, separuh itu diberikan kepada anak yang nomor 1. Jadi melanggar bertentangan dengan syariat nanti jadinya, Pak. Karena syariatnya anak kan masing-masing sudah ada jatahnya. Nah itu tadi wasiat yang apa? Wasiat kan bukan masalah harta saja. Wasiat yang mungkin nanti, wasiat nanti kalau saya meninggal tolong dimakamkan di situ kan gitu kan ya. Kalau saya meninggal tolong dikafankan dengan ini. Wasiat-wasiat yang selain dengan pembagian harta. Kalau wasiat yang pembagian harta hanya untuk yang bukan ahli waris. Karena ada kerabat yang dekat tapi bukan ahli waris Pak. Kayak paman dari ibu. Paman dari ibu. Atau anak tiri Pak. Pak Satsari menikah dengan janda, punya anak. Mulai bayi anaknya Pak. Yang ngasuh Pak Satsari. Tapi apakah dia ahli waris? Bukan. Itu nanti makanya kita bahas nanti di bab tersendiri ya. Dia lebih tuntas ya. Nah kemarin sekilas kaitan tentang perbedaan tiganya itu, karena perbedaan ketiganya nanti pensikapannya Pak, kita bersikapnya itu. Jadi harus dipahami betul mana warisan, mana hibah, mana wasiat. Jangan sampai kita menganggapnya itu warisan, terjadi hal-hal yang di masyarakat tuh yang lucu. Apalagi delok film Pak, antum lihat film jadi ini tadi koyo drama ini. Pembagian warisan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya, kan lucu Pak. Mana ada orang membagi warisan, yang punya harta membagi warisan, tidak ada ceritanya. Ini mustahil 1000% Pak. Karena yang membagi warisan itu pasti bukan pemilik harta. Sebab syarat mutlak warisan dibagi itu orang yang punya harta harus mati dulu.
Maka lagi pengen oleh warisan, cepetan paten. Gitu syaratnya. Tapi nanti kena mawani dia, Pak. Ya nanti kita bahas. Jadi intinya begini. Ada rukun ya. Coba diingat-ingat nanti. Saya tidak pakai papan dulu lah, Pak ya. Karena belum masuk ke hitungan ya. Kalau hitungan butuh nanti Pak ini, Pak. Ada dalam ilmu waris itu ada kan semua dalam agama kita ada rukun, ada syarat. Nah, tidak bisa disebut satu rangkaian ibadah kita menjalankan waris kecuali terpenuhi 3 hal, Pak. 3 komponen. Ingat-ingat 3 komponen ya. Ini yang disebut dengan rukun, Pak. Rukun dalam sebuah syariat yang bernama faraid, warisan. Ada 3 komponen yang harus ada nih. Kalau tidak ada 3-3-nya tidak disebut warisan, Pak. Yang pertama, pewaris. Pewaris itu orang yang memberikan, yang punya harta, yang mewarisi. Namanya pewaris kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi orang yang punya harta, yang nanti hartanya mau dibagi-bagi itu, Pak. Pewaris, ya. Yang kedua, rukunnya harus ada hartanya, Pak, yang diwariskan. Lah ndak dunya nek opo kan diwarisi jare Pak Imam tadi, Pak ya. Kan enak le dak duit dunya, Pak ya. Ndak sing diwariskan. Utang tadi nih, Pak, ini Pak. Warisan utang, Pak ya. Terus ada harta yang dibagikan. Yang ketiga, ada penerima warisan, disebut dengan ahli waris. Nah, kita bahas satu persatu lebih jelas ya, biar tidak terjadi misunderstanding, salah paham. Jadi begini, kalau kaitan dengan pewaris, siapa yang bisa menjadi pewaris, Pak? Pewaris, orang yang akan memberikan, yang hartanya akan diwarisi. Nah, terkadang di sini banyak terjadi itu tadi, Pak. Apa namanya tadi? Kesalahpahaman. Karena anggapan kita yang namanya orang yang mewarisi itu pasti orangnya sudah tua, mati, punya banyak harta. Kan begitu kan ya? Kakek delok film lah gitu, Pak Antum. Kebanyakan lihat film. Jadi kalau lihat film itu orang bagi-bagi warisan tuh orang sudah kaya, sudah sepuh lalu mati, Pak. Dia punya anak, punya cucu, kan gitu kan ya? Tidak, Pak. Jadi orang yang membagi waris, yang pewaris itu istilahnya pewaris, saya pakai istilah pewaris ya. Jangan keliru, Pak. Karena ahli waris dengan pewaris itu 2 hal yang berbeda loh ya. Kalau pewaris orang yang punya harta, yang ahli waris yang menerima harta. Jadi kalau pewaris itu bisa siapa saja, Pak. Bisa orang itu sudah tua lalu mati gitu ya. Dia punya anak, punya cucu, punya ponaan, bisa dapat, bisa jadi disebut dengan pewaris, Pak. Kalau dia punya harta. Atau bisa laki atau perempuan. Ketika suami mati, istrinya kan jadi ahli waris, Pak. Atau ketika istri mati, suaminya kan juga bisa jadi ahli waris. Jadi bisa juga wanita atau laki-laki menjadi menjadi pewaris itu, Pak. Atau bujangan bisa enggak jadi pewaris, Pak? Bujang. Selama punya harta, bujang, belum nikah. Tidak punya suami ya. Tidak punya istri, tidak punya suami. Tapi apakah punya orang tua? Sepenting syaratnya harus punya harta dia. Kalau bujang itu kan tidak punya suami, Pak. Tidak punya anak otomatis kan? Tapi kan punya paman, bapak. Sama ibu punya kan? Punya saudara kandung. Punya Pak Le, Pak D. Kan gitu kan ya? Sama punya mbah. Kakek sama nenek. Nah itu misal dia seorang bujang, Pak Agus bujang, Pak.
karena dia apa istilahnya pebujang yang apa namanya sukses Pak ya, jomblo sakinah ya. Jomblo sakinah. Dia itu banyak hartanya misal dia terkumpul hartanya 1 miliar, sudah mau lamaran mati, belum nikah Pak, kan tidak punya anak, tidak punya suami ya kan, tapi kan orang tua ada, maka orang tua itu orang tuanya lengkap masih, misalnya bapak dan ibu. Bapak ibu ini dapat jatah Pak, 1/3 dari hartanya Pak Agus ini. Orang tua dapat jadi ahli waris, orang tua itu Pak, ketika anaknya meninggal dunia, 1/3 dia. Kalau tidak punya anak Pak Agus, kalau Pak Agus punya anak, orang tua dapat tidak? Tetap dapat Pak, 1/6 ya. Terus punya saudara tidak, dilihat saudaranya ke samping ya, emas kah atau adik kah, saudara kandung atau saudara perempuan. Nah itu jadi asobah Pak, jadi Pak. Kalau dia punya emas laki-laki atau adik laki-laki, jadi asobah istilahnya. Intinya bujang pun bisa menjadi pewaris Pak. Terus siapa juga yang bisa jadi pewaris? Orang dewasa maupun bayi. Bayi bisa tidak jadi pewaris Pak? Bayi pokok punya harta. Bisa tidak bayi punya harta? Bisa loh Pak. Hah? Harta dari orang tua. Misal begini, contoh kasus begini. Pak Manto menikah Pak, ya kan? Sama seorang wanita menikah, beliau kaya raya, konglomerat di Lumajang Pak ya. Morno menikah, hamil istrinya, ya. Nah itu babaran oleh sedino, Pak Manto keburuan Pak. Babaran kan? Ya, contoh Pak, ya kan? Biar jelas Pak, biar jelas. Melahirkan umur sehari anaknya Pak, umur sehari, umur 1 hari. Pak Manto langsung meninggal karena kecelakaan misalnya. Hartanya misalnya 1 miliar Pak. Nah, otomatis bayi ini karena dia itu menjadi ahli waris, sedangkan warisan itu dibaginya kapan? Pada saat orang itu mati Pak. Apa yang punya harta itu mati. Jadi hitungan warisan itu, hitungannya, ingat ini Pak ya, jangan keliru. Warisan itu dihitung pada saat posisi sedang yang punya harta itu meninggal dunia. Nah, pada saat si yang punya harta ini meninggal dunia, saat itu anaknya masih hidup tidak? Hidup. Maka anak ini walaupun umur sedino, sudah dapat hartanya si bapak. Misalnya, hartanya anaknya laki-laki Pak. Lahir oleh sedino laki-laki. Terus orang tua Pak Manto sudah meninggal dunia misalnya kan. Tinggal istri sama paman ada, sama Pak Le ada, Pak D ada. Kemudian dia juga punya saudara laki-laki, perempuan misalnya. Nah, gimana itu? Pak Manto punya harta 1 miliar Pak. Meninggal dunia, anak umur sedino. Maka otomatis anak ini punya harta Pak. Dari mana? Dari jatahnya harta Pak Manto nih Pak. Istrinya dapat 1/8, dikasih dulu 1/8 dari 1 miliar itu Pak. Misalnya nanti ya, berapa? Terus pamannya aslinya dapat, Pak Le-nya aslinya dapat, saudaranya Pak Manto ini aslinya dapat, tapi semua itu kena hijab istilahnya Pak, termahjub, karena Pak Manto punya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini bisa menghabiskan semua ahli waris yang lain Pak. Jadi wayai bapak Pak Le-nya Pak Manto dapat wayai, Pak D-nya dia dapat harusnya, adiknya saudaranya emasnya harusnya dapat Pak, harusnya.
Tapi karena dia punya anak laki-laki, itu ditutup kabeh, Pak, sama anak laki-laki. Nanti istilahnya bab sendiri namanya mahjub istilahnya. Ini yang seni dalam urusan waris-waris. Maka antum kalau punya harta banyak, dia anak lanang aman. Tak kira nanti dunia deh, Pak. Semua nanti larinya ke anak lanang. Istilahnya nanti hijab. Dia pakliknya Pak Manto ini terhijab, saudaranya Pak Manto juga terhijab. Siapa yang menghijab? Yang menghalangi anak laki-laki itu. Jadi istrinya dapat dulu, istrinya. Dia dapat dulu karena istri itu dalam istilah waris nanti ada istilah asobah, ada istilah ashabul furud, Pak. Nanti urut aja, Pak. Ini saya kasih contoh si orang yang mewarisi dulu ya. Jadi artinya anaknya Pak Manto yang umur sehari ini, Pak, dia punya harta berapa tadi? Dikurangi, setelah dikurangi ibu E tadi, 1/8 ibunya, berarti 125 juta. Sisanya menjadi asobah, menjadi sisanya untuk anak laki-laki. Berarti 875 juta. Bayi Pak Musdino, Pak. Sudah punya harta 875 juta, Pak. Lah, kemudian oleh seminggu sakit juga bayinya, meninggal. Berarti bayi ini posisi sedang punya harta berapa? 875 juta, Pak. Nah, ketika ini meninggal, maka harta itu ada tidak yang mewarisi? Yang ahli warisnya bayi ini, Pak? Ada. Siapa? Ibu E, Pak. Ibunya dapat ya. Terus tadi siapa lagi dapat dari hartanya anak ini? Dulure Pak Manto, adik Pak Manto atau mbaknya Pak Manto dapat. Bagi anak laki-laki ini paman. Bagi anaknya Pak Manto kan maman, ya kan? Dapat. Nah itu yang saya maksud, pewaris tidak harus orang tua. Pernah terbayang tidak begini, Pak? Jadi bayi pun kadang sudah punya harta yang untuk bisa diwariskan, tergantung kasusnya. Nah kita kan tidak pikirnya kalau ahli waris wong tuwek mati. Wong suge mati, tidak begitu. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi kaitan dengan pewaris ya. Jadi siapapun selama dia punya harta dan punya ahli waris yang hidup pada saat dia mati, Pak. Walaupun selisih, tadi kan Pak Manto dengan anaknya kan selisih berapa hari? Selisih 7 hari kan kasusnya, Pak. 7 hari, selisih seminggu. Beda kalau begini. Pak Manto punya anak paparan, Pak, oleh sedino, oleh 3 hari anaknya karena sakit meninggal dunia. Anaknya dulu yang meninggal dunia. Oleh sedino Pak Manto meninggal dunia. Berarti Pak Manto ini waktu dia meninggalnya, pada saat dia meninggal tidak punya ahli waris anaknya, Pak. Gitu lah, Pak. Karena hitungannya itu hitungan pada saat orang itu kapan meninggalnya si pemilik harta itu. Jadi anak ini nanti misalnya Pak Manto begini, Pak Manto anaknya meninggal, Pak. Oleh telung dino anaknya meninggal, ya kan? Anggaplah anak mau laki atau perempuan, Pak. Akhirnya Pak Manto udah punya anak kan? Karena anaknya meninggal dunia semua. Lalu oleh 3 hari Pak Manto meninggal. Nah, siapa yang mewarisi harta Pak Manto ini? Anak ada 2, Pak. Istri, tetap jatahnya istri tidak bisa nambah. Tetap kalau ada punya anak kayak gini 1/4, Pak. Hanya sedikit istri itu, Pak. Tidak dapat banyak. Kenapa? Karena nanti istri bisa nikah lagi. Dapat dari harta yang suami yang baru. Lah siapa yang menghabiskan harta Pak Manto di jadi asobah? Bapaknya, Pak. Kan misalnya Pak Manto punya orang tua. Kalau orang tua misalnya meninggal, tersisa apa? Saudaranya yang menjadi asobah, yang menghabiskan hartanya. Gitu, contoh begitu ya. Yang pertama kaitan dengan rukun yang pertama adalah pewaris. Ingat itu kasih contoh begitu. Yang kedua, rukun yang kedua itu adalah harta. Nah ini saya sampaikan singkat. Harta itu
itu intinya harta yang dibagi-bagi itu harus pertama harta yang halal tentu ya. Jadi misalnya, contoh lagi Pak Wanto pejabat Pak, jadi wali kota beliau atau jadi bupati Lumajang. Duitnya oleh ngentit Pak, ngentit. Jenenge pejabat kan mesti ngentit Pak, ayo. Kebanyakan yang begitu, gaji pokok wali kota misalnya cuma 30 juta, tapi dia punya aset sampai 40 miliar. Nggak mungkin dari gaji Pak, ya kan? Kebanyakan mungkin dari ngentit-ngentit. Aslinya secara prinsip dasar, ya, yang harta yang oleh korupsi itu tidak jadi warisan Pak. Tidak bisa diwariskan, karena itu harta haram. Misalnya dia oleh proyek apa pembangunan jalan apa gitu ya, dia dapat 10%. Proyek 100 miliar, 10%-nya oleh 10 miliar, Pak. Kan gitu kan. Le proyek kan 10 miliar, Pak. Biasanya, Pak. Antum enggak pernah ngalu proyek lah, Pak. itu proyeknya belum jalan, fee-nya sudah masuk duluan, Pak. 10%, Pak. Kayak begitu. Nah, itu tidak boleh diwariskan aslinya, Pak. Tidak boleh itu. Tidak sah menjadi harta waris. Karena harta waris itu harta yang halal. Ya, cuma kan aku campur, Pak. Tidak mikir halal haram sekarang kan gitu ya. Aslinya begitu aslinya hukum syariat. Jadi sama saja nanti jadinya kalau uang yang harta dari barang haram itu diwariskan, berarti mewariskan barang yang haram juga. Sama saja ngisi perut anak karo bojone dengan api neraka sama. Itu begitu intinya Pak ya. Jadi syaratnya harta itu yang pertama halal. Yang kedua statusnya tidak kecampuran Pak. Istilahnya itu harta yang diwariskan itu harus harta yang murni 100% miliknya yang meninggal. Miliknya pewaris tadi Pak. Tidak boleh kecampuran. Kalau kecampuran harus dipisah dulu. Dimurnikan dulu, Pak. Nah, di poin ini yang sering banyak masalah kita, Pak. Meskipun campurannya halal? Iya, meskipun halal, Pak. Campuran haram jelas tidak boleh kan? Contoh begini, kasus. Saya contoh lagi, memantau lagi ya kasusnya, Pak. Pak Manto ini dia punya banyak harta, Pak. Tapi dulu waktu rabi melarat. Hanya punya sepeda motor titul siji, karo amben siji Pak, rumah kontrak. Lalu dia usaha menikah, kerja sama istrinya saling bekerja keras sampai sukses Pak. Duit armada bus Pak, 100 bus. Nah tapi istrinya juga punya peran di situ. Nah sekarang pertanyaan begini, 100 bus ini milik siapa? Apakah full 100% miliknya Pak Manto atau ada saham istri di situ? Gitu Pak. Nah, kalau misalnya ya ini kita dulu kerjasama bus ini kan saya memang yang kerja tapi yang bagian manajemen, yang bagian ngatur-ngatur, yang support juga istri. Artinya kalau di persentase istri paling tidak punyalah peran di harta saya ini sekitar separuh lah. Misalnya begitu ya. Hasil kerja keras istri kan juga melok kerja Pak tadi Pak, ya kan? Maka diparuh dulu. Misal Pak Manto meninggal dunia, maka 100 bis ini ambil dulu hartanya Pak Manto yang bersih 100%, yang bukan hartanya kecampuran sama hartanya istri. Di proses ini sing angel Pak. Jadi kalau bagi-baginya tuh gampang Pak, makanya belakangan itu nanti. Proses ini yang jadi masalah di lapangan tuh Pak. Milah-milahnya. Milah cari wong Jawa kono gini, Pak. Ini tadi yang kata-kata jadi 100 bisnya Pak Manto tadi tidak boleh dia langsung dibagikan ke anak-anaknya, tidak boleh. Harus dipilah dulu 100 bis ini, ya. Hartanya Pak Manto berapa di sini? Keluarkan. Ya, misalnya ketemu anggaplah, ya wes, saya dulu punya peran, misal istrinya bilang begini, ini paruan ini Pak, ini hasil kerja keras saya sama suami. Jadi saya juga punya harta di situ, punya peran, punya saham. Ya sudah kalau begitu separuh miliknya istri, maka keluarkan separuhnya Pak. Kembalikan ke istri, berarti tinggal 50 bis.
yang milik Pak Manto. Nah, apakah 50 bis ini dibagi waris? Langsung dibagi waris? Misalnya sudah ketemu Pak ya, 50 bis milik Pak Manto, 50 bis milik istrinya. Apakah langsung dibagi 50 bis ini? Belum dulu, karena belum 100%. Harus 100% ya. Pertama apa? Dilihat dulu. Pertama, punya hutang enggak Pak Manto? Oh, punya hutang enggak? Oh, ternyata dia punya hutang ke koperasi di Bank Mekar misalnya. Oh, Bank Mekar. Maka tutupi dulu hutangnya, Pak. Jangan diwariskan dulu. Terakhir warisan tuh, Pak. Hutang dulu kan. Misalnya dia punya hutang 100 juta. Oh, nilainya dalam bis, Pak. Siji payu 100. Ditutup hutangnya 100. Berarti tinggal 49 bis. Apakah sisanya sudah hutang tidak punya sama sekali ya, selesai. Terus apakah sudah dibagi waris ini? 49 bis ini? Belum juga. Dilihat dulu, ada tidak wasiat? Tadi Pak. Wasiat kan harus diberikan setelah orangnya meninggal, Pak. Cuman ngomongnya waktu masih hidup. Nah, tanya dulu, ada saksi tidak? Ada bukti tidak? Oh, misalnya dia punya wasiat, Pak. Ternyata Pak Manto punya pembantu yang aduhai, Pak. Misalnya. Nah, ternyata Pak Manto ngasih wasiat. Nanti kalau saya mati, pembantu saya kasih 2 bis. Oh, no, bukti ini, Pak. Ya kan? Bukti. Apa itu namanya itu? Tertulis. Maka jalankan ini wasiat ini, Pak. Kasih ke pembantunya, Pak. Berarti 2 bis kasihkan ke pembantunya, wasiat selesai. Tinggal berapa tadi? 47 bis. Apakah sudah dibagi waris ini? Belum sih, Pak. Suruh waris, Pak. Belum 100%. Karena Pak Manto kan pejabat orang kaya, dia butuh seremonial untuk meninggalnya. Misalnya dia meninggal itu untuk pembiayaan pemakamannya, Pak. Diambilkan dari harta itu dulu. Misalnya dia tahlilan sampai 40 dino ngundang wong sak Lumajang misalnya. Setiap tahlil dapat makan misalnya. Tahlilan biasanya, Pak ya. Tahlilan enggak sini, Pak? Enggak, Muhammadiyah ada tahlilan, Pak. Atau minimal selamatan atau tasakuran macam apalah. Biaya pemakaman habis 50 juta karena bayar tukang ngedoe satu orang 10 juta misalnya ngono, Pak. Karena pejabat. Terus untuk makan-makan semua total biaya pemakaman, proses dan sebagainya misalnya habis 100 juta. Judulnya BC, Pak. Siji misalnya 100 juta. Berarti tinggal 46. Nah, sisa inilah yang nanti dibagi-bagi ke ahli waris. Tinggal 46 ke sini, Pak. Itu proses 100% milik Pak Manto. Pertama kali yang dapat siapa? Istri. Dapat berapa? Misalnya Pak Manto punya anak, berarti dapat 1/8 lagi. Jadi istrinya tadi 50 bis miliknya sendiri. Sekarang ketambahan hartanya Pak Manto dari 46 bis itu 1/8-nya. Tambahan, Pak. Nah, kalau istrinya 2 gimana? Ya yang 1/6 tadi dibagi 2, Pak. Dibagi 1/8 tadi dibagi. Piro ketemunya berapa gitu. Jadi intinya harta yang dibagi itu harta yang murni 100% milik yang meninggal dunia. Nah, proses ini sing angel, Pak. Masalahnya kadang harta itu berupa rumah, kadang berupa sawah, kadang berupa apalah. Kalau berupa uang enak. Nah, gimana caranya? Ya tinggal nanti minta bantuan tadi siapalah atau siapa nih pengurus tanah biasanya? Siapa namanya? PPATK. Bisa minta tolong, Pak, nanti, Pak, ke orang-orang yang bisa tahu lah. Misalnya asetnya berupa rumah, kan bisa ditaksir, Pak. Rumah ini berapa nilainya, harganya. Misalnya nanti dia dibagi-bagi, tidak harus dibagi dipecah-pecah rumahnya, Pak. Tinggal sahamnya saja di rumah ini dipecah. Paham? Misal rumah senilai 1 miliar atau base nilai 4. Tadi Pak Manto kasus lanjutkan ya, contoh ya. Base-nya 46.
Berarti kan kalau dinilai 1 bis 100 juta berarti kan berapa? 4,6 miliar. Nah, tinggal aja dipecah itu, Pak. Sahamnya istri 1/8. Sahamnya ada orang tua tidak? Masih ada. 1/6. Bapak dan ibu 1/6 masing-masing. 1/6 untuk bapak, 1/6 untuk ibu. Anak perempuan ada tidak? Sama anak-anak laki-laki ada. Nanti sisanya untuk anak-anak itu, Pak. Dibagi. Nanti ketemunya berapa persen. Nah, kalau bisnya tidak dijual, tetap mau tetap dijalankan, dipekerjakan, silakan dipekerjakan. Hasilnya dibagi-bagi sesuai persentase saham tadi. Gitu caranya. Hasilnya, itu ya. Gampangnya beginilah, Pak. Intinya pokoknya 100% harta si yang meninggal, harta itu. Jangan sampai kecampuran harta orang lain. Kadang-kadang masih kecampuran harta istri. Gitu ya. Itu yang dimaksud harta itu yang dibagi waris itu harta yang 100%. Kalau hibah, bebas mah hibah itu. Karena ketika Pak Manto masih hidup, terserah Pak Manto mau dibagikan kepada siapapun. Hibah dan wasiat kita tidak bahas di sini, Pak ya. Itu syarat yang kedua, rukun yang kedua. Jadi pewaris, kemudian ada harta yang ketiga, ahli waris. Harus ada ahli waris, Pak. Jadi maksudnya begini, ketika si orang yang punya harta itu meninggal dunia, pada saat orang yang punya harta ini meninggal dunia, ahli waris ini masih bernyawa, gitu loh, Pak. Bukan masih sehat, masih bernyawa. Misalnya sek loro-loron katanya mate gitu, Pak ya. Tidak masalah, dapat warisan juga selama masih bernyawa. Gampangannya begitu. Saya kasih logika bahasa yang mudah, Pak ya. Jadi ahli waris ini posisinya harus posisi masih hidup, Pak. Kalau mati sudah tidak disebut dengan ahli waris. Contoh begini, tadi Pak Manto banyak hartanya, Pak. Dia punya anak laki-laki atau dan perempuan. Ternyata meninggal semua anaknya. Mungkin karena sakit atau apa yang meninggal anaknya. Tapi anaknya ini punya cucu, punya anak lagi gitu. Punya cucu ya. Keliru saya ngomong. Anaknya Pak Manto laki-laki dan perempuan. Ini punya anak, ini punya anak. Paham ya? Ini punya anak, punya. Berarti Pak Manto punya berapa cucu? 2 cucu. Nah, pas qadarullah anaknya meninggal duluan dua-duanya itu Pak sebelum Pak Manto. Pak Manto masih hidup. Berarti kan tinggal dua cucu dari anak laki dan dari anak perempuan. Ketika Pak Manto meninggal dunia, posisinya beliau sudah posisi tidak punya anak. Ketika meninggal, maka karena tidak punya anak, maka anak sudah tidak disebut pewaris di sini, Pak. Tidak sebut ahli waris. Nanti turun ke siapa? Cucunya. Tapi dari cucu yang dari anak laki-laki, yang anak perempuan 0, tidak dapat 0, 0, Pak ya. Bukan semua cucu. Ini saya katakan tadi kerabat, tapi tidak dapat jatah, Pak. Kan seakan kan? Tapi aturannya begitu. Jadi anak Pak Manto kan putunya loro, Pak. Putu dari anak laki-laki, putu dari anak perempuan. Sing laki-laki itu yang dapat, sing dari anak laki-laki itu yang dapat. Oh iya. Kalau anak perempuan dapat, Nah itu masuk dalam kategori ahli warisnya. Nanti detailnya itu ada ahli waris itu. Tadi intinya ahli waris ya, itu hidup pada saat orang yang punya harta itu meninggal, masih hidup posisinya. Anak itu ahli waris, Pak. Tapi ketika dia sudah meninggal dulu, dia sudah dapat. Bukan begini, ini jatahnya anak saya yang sudah mati ya, tidak bisa, Pak. Saya kan anak Pak Manto, dia punya anak perempuan tadi kan, tapi meninggal duluan. Aslinya anak perempuan itu dapat, ya kan? Harusnya tidak begini Pak Manto, keluarganya. Ini anak sing wedok iki, jatah anak sing wedok, sing wis mati, tidak boleh, Pak. Sudah tidak dapat dia. Anak perempuan itu. Karena sudah mati dulu sebelum Pak Manto mati, Pak.
Kalau sebelum mati sudah ngasih tidak masalah. Tapi kalau udah sempat ngomong Pak, berarti udah dapat sama sekali. Gitu Pak. Hibah itu kan harus dilakukan ketika yang punya harta masih hidup. Bisa ngomong, dia ngomong. Kalau dia ada sempat ngomong, ya udah dapat loh Pak, 0. Gitu loh Pak. Ya udah bisa. Nanti kan dia dapat warisan dari mana? Dapat warisan juga dia. Dari mana nih? Dari suaminya Pak, dari bapaknya, keluarga bapaknya. Anak perempuan, kan menikah Pak. Dia bojo kan? Ya kan? Nanti kan bojo ini dapat warisan dari bapaknya. Dan ini juga dapat warisan dari yang laki-laki. Kan adil Pak. Nah, ini golek bojo sih oke. Ya kalau lebih kaya dari Pak Manto, misalnya besannya presiden Pak, misalnya. Ayo, berarti kan putu nih Pak Manto sing dari anak perempuan lebih kaya daripada yang putu laki-lakinya, ya kan? Jadi berpikirnya global lah Pak. Aja satu jurus ini. Adil, syariat itu adil sudah Pak ya. Makanya kenapa istri itu dapat sedikit Pak ketika mati suaminya. Kenapa? Nanti nikah lagi dia dapat dari suami yang baru. Kalau suami dapat banyak kan separuh Pak. Kalau istri meninggal suami kan dapat separuh. Kenapa? Dapat banyak. Karena nanti dia harus menikah lagi, dunia dikenal nang bojo sing anyar Pak. Gitu loh. Paham Pak? Kalau yang perempuan nikah lagi istri dapat harta dari suaminya kan pas bisa-bisa Pak. Adil syariat tuh Pak. Bisa lebih, lek bojone tambah sugihan Pak ya. Jadi itu intinya Pak. Jadi di ahli waris itu, nah ada ahli waris itu intinya kalau yang dapat warisan nanti kita akan jelaskan ya. Kita hanya sekedar secara umum ini. Ada 22 golongan Pak. Ahli waris itu Pak. Intinya nanti kita akan sampaikan di bab nanti ketika sudah masuk di bab detailnya ya. Ini sekedar masih syarat rukun. Nah, cuman ada yang kelihatannya ahli waris tapi bukan ahli waris. Yang saya perlu antum perlu ketahui di sini ya. Saya catat tadi keluarga, kerabat bukan ahli waris tapi sering salah apa ya? Salah kaprah itu Pak. Dianggapnya ahli waris. Ada 9 di sini saya catat. Yang pertama anak angkat. Ya, kita misalnya ngambil anak Pak adopsi kan banyak adopsi kan, ambil anak. Anak angkat itu anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan. Anak angkat itu Pak. Tidak berhak dia, karena dia bukan nasab, bukan dari jalur darah Pak. Apalagi di Islam kan tidak boleh ngambil anak. Anak angkat walaupun dia sudah dekat dengan kita, ya itu sudah kayak anak sendiri bahasanya. Nanti mati apakah dapat warisan? Tidak berhak dapat warisan. Ya, enggak oleh popo Pak. Kalau kepingin dapat karena kita seneng, karena kita cinta, gimana caranya? Kasih wasiat atau kasih hibah caranya. Paham ya? Dia kerabat dia, dekat dengan kita. Mesti kita ngangkat mulai sejak bayi, ambil dia panti asuhan atau nemu di ngarepe lawang, Pak. Di film-film juga ya. Anak bayi dari ngarepe lawang. Diangkat jadi anak sejak merah, Pak. Itu kan sudah ada kedekatan dengan orang tua kan. Nah, itu seakan-akan dia pewaris, bukan, dia bukan pewaris. Nah, tidak punya jalur nasab dia. Nah, gimana caranya kalau ingin dapat lewat 2 jalur tadi, Pak? Jalur hibah atau jalur wasiat. Itu anaknya, Pak. Yang pertama anak. Terus yang kedua anak tiri. Ingat-ingat di sini, anak tiri juga bukan pewaris, bukan ahli waris. Tadi misalnya Pasasari menikah dengan janda kembang, baru punya anak 1, Pak. Umur seminggu anaknya.
Karena ketika meninggal dunia, ketika melahirkan suaminya meninggal dunia misalnya. Janda kan punya anak umur 7 dino. Terus menikah dengan Pak Sasari, ini kan nanti kalau sudah besar anak ini kan kayak bapak sendiri yang sudah sejak bayi ya kan. Terus terjadi hubungan dekat kan dengan orang tua kan, saking sayangnya Pak namanya orang tua ke anak-anak. Sejak bayi di ngoni. Nah itu apakah ahli waris? Bukan ahli waris dia, anak tiri Pak. Nanti Pak Sasari meninggal, udah dapat jatah harta dia. Gimana caranya kalau kemudian dia dapat karena Pak Sasari sudah cinta ke anak ini? Ya lewat 2 jalur yang lain tadi Pak. Itu fungsinya hibah dan wasiat. Kalau tidak ada hibah dan wasiat, nanti tidak dapat apa-apa dia. 0 Pak. Anak angkatnya. Dia dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga, mantan suami atau mantan istri. Tak dapat loh Pak ya. Misalnya tadi Pak Sasari menikah, sudah punya suami, sudah punya istri Pak, kaya betul Pak beliau. Lah itu pegatan, cerai, ya cerai. Nah ini mantan istrinya Pak Sasari ini, misalnya Pak Sasari meninggal oleh cerai oleh sedino Pak, suratnya durung metu toko pengadilan. Tapi sudah keluar talak Pak ya. Maka setelah itu besoknya Pak Sasari meninggal karena kepikiran. Nyesel misalnya Pak ya. Akhirnya kepikiran mati Pak. Apakah istrinya dapat warisan? Tidak, karena sudah jadi mantan istri. Nah, makanya kalau istri itu ada mantan istri Pak. Kalau anak tidak ada mantan anak. Walaupun sudah pegatan ini anaknya normal anaknya seperti biasanya Pak, tetap dapat warisan full penuh seperti biasanya. Itulah anak dan istri bedanya Pak. Ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Makanya kan jangan terlalu cinta nemen ke istri Pak, karena bisa diganti. Kalau anak ada bisa diganti. Itu bedanya di situ. Mantan suami atau mantan istri. Kadang-kadang bojone kadang saya nonton ini iki biyen oleh kerja karo aku iki iso gene sukses sih biyen saya sukses merintis sama saya dapat. Tidak bisa, sudah pegatan, hubungan tuh putus sudah ya. Nah kalau dia minta jatah sendiri waktu pegatan tuh ya mintaan aja hartanya gono gini itu tidak masalah. Bentar Pak, ini yang saya belum selesaikan yang keluarga yang kaya ahli, bukan ahli waris tapi kaya ahli waris saya. Ya jelas. Ya, yang keempat keponakan. Keponakan. Oh, keponakan ini anaknya saudara kita. Ada 4 jenis keponakan, yang 1 cuma yang dapat Pak, yang 3 tidak dapat. Jadi keponakan itu kan, misal Pak Sasari punya dulur Pak, punya saudara 2, saudara yang laki-laki sama saudara perempuan, A dan B. Terus A punya anak, B punya anak, ya, punya anak 2, punya anak 2, ya. Maka 1 ponaan yang dapat itu ponaan dari saudara laki-laki tok Pak, saudara laki-laki tok. Anak laki-laki keponakan laki-laki dari saudara laki-laki tok. Wes. Pak Sasari punya saudara kan, adik laki-laki sama adik perempuan. Adik laki-lakinya punya anak 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Maka yang dapat misalnya Pak Sasari mati, yang dapat siapa dari ponaan ini? Hanya yang anak laki, ponaan laki. Ya, yang laki-laki tok. Perempuan tidak dapat. Perempuan tidak enak. Perempuan tidak dapat Pak. Ya. Jadi ponaan perempuannya dari saudara laki-laki tidak dapat. Ini kan kayak sama. Nantinya kan sama-sama ponaan loh Pak. Iya kan? Bagi kita kan tidak ada bedanya laki dan perempuan. Tapi syariat mengajarkan begitu. Jadi ponaan laki-laki dari saudara laki-laki itu tok Pak.
Yang tiga, apalagi dari yang saudara perempuan, wes total lah oleh. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan total lah dapat. Jadi saudara perempuan dianggap hilang, Pak. Jadi misalnya Pak Sasari kaya, terus dia punya adik perempuan, boleh Pak Demo mati le oleh jatah, nggak bisa Pak, putus sudah, gitu ya, nggak dapat. Jangankan yang itu, yang dari saudara laki-lakinya saja, yang perempuan anaknya juga tidak dapat. Kan kerabat semua ini Pak, kelihatan kayak ahli waris, tapi bukan ahli waris. Itu yang keempat. Yang kelima, menantu atau mertua. Menantu atau mertua. Gimana ini? Gini Pak, misalnya Pak Sasari punya anak, ya, anaknya menikah. Berarti kan Pak Sasari punya mantu Pak, ya kan? Punya mantu kan? Lalu meninggal anaknya Pak. Meninggal, anaknya Pak Sasari meninggal. Yang laki-laki ini meninggal. Berarti kan tinggal mantunya, tinggal menantu wedok. Terus Pak Sasari meninggal dunia, karena kan seperti anak sendiri sudah, sangat dekat. Maka ketika Pak Sasari meninggal, menantu perempuan ini ya tidak dapat loh Pak, karena sudah bukan, tidak ada hubungan sudah, gitu ya. Jadi menantu itu tidak dapat warisan Pak, walaupun dekat hubungannya. Menantu itu bisa dipahami di sini. Mau menantu mau mertua sama semua menantu Pak. Misalnya Pak Sasari punya anak perempuan, sudah menikah kan, berarti kan punya menantu laki-laki. Terus anak beliau itu meninggal duluan, yang perempuannya meninggal duluan. Setelah meninggal, selang berapa lama Pak Sasari meninggal, maka hartanya Pak Sasari ini tidak dijatahkan ke menantu laki-lakinya Pak, tidak ada, sudah hilang. Itu ya, hubungan karena nikah itu hilang ketika hilang hubungannya Pak. Yang keenam, ipar. Ya, IP. Ya, Pak Sasari punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kan dia menikah Pak, berarti kan suaminya kan IP. Paham Pak? Ipar itu udah dapat juga. Misalnya nanti Pak Sasari meninggal, misalnya adiknya Pak Sasari yang laki-laki meninggal duluan, misalnya. Jadi kan tersisa ipar Pak ya. Terus Pak Sasari meninggal. Oh, adikku kan harus mati. Cek tak wakilno ke bojone, enggak bisa. Tetap tidak dapat. Ipar tidak dapat. Tapi dekat kan? Dekat. Hati-hati juga ipar nih Pak, alhamdulillah. Peracun itu kan. Yang ketujuh, cucu anak perempuan, jelas tadi ya, cucu dari anak perempuan sudah putus. Anak perempuan ke bawahnya putus Pak, hanya dapat anaknya tok. Kalau anak laki-laki, cucu, dari cucu cicit oleh terus Pak, asalkan laki-laki. Makanya kan kenapa laki-laki itu jadi spesial gitu Pak. 8, paman dan bibi, Pak Lek dan Bule, atau Pak D dan Bude dari jalur ibu. Dari jalur ibu Pak. Gini, Pak Sasari kan punya orang tua sih, bapak dan ibu. Dari jalur bapak kan pasti punya saudara. Nah, ini kan berarti paman atau Pak Lek dari bapak. Kalau Pak Sasari meninggal, seandainya orang tua tidak ada, anak tidak ada, Pak Lek dapat ini. Yang dari bapak Pak. Nah, yang dari ibu tidak dapat. Putus. Ya, ini. Tapi kan cedek pisan, Pak. Ya kan cedek, Pak. Dekat kita, Pak. Pak Lek Bule itu. Saya aja di keluarga lebih dekat ke Pak Lek sama Bule dari ibu, Pak. Yang kumpul tiap hari itu, Pak. Tapi kalau misal saya meninggal, udah dapat warisan walaupun dekat. Paham, Pak? Pak Sari bingung ya. Pak Le atau Pak Le atau Bule, tapi yang dari jalur bapak yang dapat, yang dari jalur ibu nggak dianggap. Pokoknya jalur yang wetok-wetok hilang Pak.
mau anak dari jalur perempuan, ada jalur mau cucu dari jalur anak perempuan, yang ke atas mau Pak Le atau Bule dari ibu, tetap tidak dapat. Ya, kelihatan seperti saudara tadi. Nah, itu bisa lewat dari mana dapat mereka itu? Dari dua jalur tadi ya, mau hibah maupun atau wasiat, Pak. Nah, yang ke-9, saudara lain ayah dan lain ibu. Gimana nih, Pak? Saudara dari lain ayah sama lain, gimana nih? Contoh begini, Pak Sasari istrinya meninggal, Pak. Jadi duda, punya anak dia kan, laki-laki misalnya. Terus dia menikah dengan Fatimah misalnya. Fatimah ini suaminya juga meninggal, Pak, tapi dia juga punya anak. Punya anak kan? Ya. Lalu Fatimah menikah dengan Pak Sasari. Pak Sasari gawa anak, Fatimah gawa anak. Misalnya podo bayi nih, Pak, masih umur 3 bulan, sehingga umur 4 bulan. Kan dekat kan, sejak kecil kalau kumpul kan dekat. Pak Sasari gawa anak, Fatimah gawa anak. Ini kalau kumpul sekeluarga sejak kecil, ini dekat hubungannya, Pak. Kecuali masih gede loh ya, tukaran malah gede, Pak. Nah, ini kan saudara lain bapak, lain ibu. Ini tidak saling mewarisi, Pak. Karena ini bukan saudara ini namanya, Pak. Apa jenenge yo? Dulur temon. Nah, itu yang bukan waris, bukan ahli waris, Pak. Yang jadi tadi ada syarat, nanti kita akan bahas lebih detail nanti tentang pembagian nanti. Mulai dari pembagian ahli waris ini yang, jadi jangan fokus ke ahli warisnya dulu. Warisan itu yang paling susah tadi, Pak. Yang saya dapati, yang paling sering jadi bentrok antar saudara warisan itu harta yang bukan 100% miliknya, Pak. Kasusnya itu. Bisa-bisa harta itu. Itu begitu, Pak ya, sekilasnya karena waktunya habis. Saya dengar dari masyarakat umum itu pada masuk di kelompok 9 anak yang tiba-tiba keluar dari Islam. Ya, terus? Anak yang tiba-tiba keluar dari agama kita. Oh, maaf, kelewatan tadi, Pak ya. Ini menurut umum kan masuk ya? Ya, begini, Pak. Tidak masuk, saya kelewatan libasnya. Jadi ada istilahnya syarat tadi kan ya, ada rukun, ada syarat kan ya. Ada rukunnya tadi pewaris, kemudian hartanya dan ahli waris, ya kan. Nanti ada istilahnya itu mawani, Pak. Mawani itu penghalang. Penghalang orang tidak dapat warisan. Penghalang itu pertama, satu penghalangnya ya, beda agama, Pak. Termasuk murtad itu kan beda agama. Misalnya contoh kasus Pak Sasari punya istri, istrinya kemudian masuk Kristen, Pak. Ya, jadi menikah beda agama boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh nikah beda agama, asalkan si laki-laki Islam, si perempuan Kristen. Kan beda agama. Tapi kalau si laki-laki Kristen, si perempuan Islam, haram hukumnya. Maka misalnya istri Pak Sasari masuk Kristen, Pak. Tiap minggu ke gereja. Terus meninggal istrinya, Pak. Atau Pak Sasari lah yang meninggal. Ya, maka istrinya tidak dapat jatah warisan dari Pak Sasari. Atau sebaliknya, istrinya yang meninggal, Pak Sasari tidak boleh JP dunyone istri ini, Pak. Tidak dapat jatah karena beda agama. Anak juga sama berlaku. Yang kedua, pertama itu. Yang kedua, penghalang warisan itu membunuh, Pak. Misalnya Pak Sasari suke, terus dulure kepingin ndang oleh jatah warisan karena Pak Sasari tak punya anak, misalnya tidak punya anak. Kalau tidak punya anak kan larinya ke saudara, Pak. Harta dua. Saudaranya kepingin ndang oleh duit, dipateni Pak Sasari, Pak, diracun. Ndang mati lah, ndang itu betulnya. Itu tidak boleh, batal. Kalau ketahuan misalnya dia membunuh, maka tidak berhak mendapatkan warisan walaupun dia aslinya bapak. Itu penghalang namanya. Tadi, Pak ya, murtad sama dengan beda
agama. Yang kedua membunuh. Yang ketiga budak, Pak. Budak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Walaupun budak itu misalnya sudah kita kumpuli tidur. Budak boleh tidak? Kalau sampean punya budak dikumpuli tidur boleh tidak? Boleh, budak perempuan, Pak. Karena budak itu termasuk harta, bukan seperti orang. Dihitung harta, bukan dihitung manusia. Tapi tidak ada sekarang, Pak, ya. Ingat ya, pembantu bukan budak, macam-macam, Pak. Ini Joris Tatoni mau budak, pembantu jangan lah, Pak. Ojo ngesro ya. Budak itu hanya bisa ada lewat jalur perang. Ketika tidak ada perang, tidak bisa ada budak. Itu begitu ya. Menghalang itu, Pak, ya. Yang tadi terlewat. Makanya kan butuh panjang ini, Pak, kita, Pak. Biar lebih detail aja kita kajiannya. Kita belum masuk ke hitung-hitungan. Sejauh, Pak. Ya makanya kan 3 bulan tadi ketemu. iya, saya malah di sini bahasnya singkat-singkat tadi, Pak. Tidak secara mendetail. Tapi minimal saya kira antum daya tangkapnya kan luar biasa, Pak, ya. Walaupun walaupun agak cepat kan nanti bisa menangkap dengan baik. Kesempatan. Ya, monggo Pak tadi. Boleh kemarin ngempet ingin tanya. Ya. Pertanyaan, Pak. 1, Pak. Enggak apa-apa. Kurang 5 menit. 5 menit gitu. Ah, ahli waris. Betul. Yang kami tanyakan, adakah lembaga yang untuk tidak dan memilih untuk dalam benar. Terus yang kedua, di masyarakat ini ada mereka setelah yang kita ketahui di masyarakat itu menepis yaitu dari penjelasan tentang yang ada atau kesepakatan. Bisa nggak kesepakatan ini untuk meluputkan dari keterangan Ya. kita yang istilahnya menepis jangan makan hak orang lain. Ya. Nah, mohon untuk menjelaskan, Pak. Kalau lembaganya secara resmi lembaga itu aslinya kalau kita di suatu daulah Islamiyah atau apa ada istilahnya kodi itu, Pak, ya, dipimpin oleh kodi mahkamah syariah, Pak, memang ada kan. Tapi kalau kita kan ya cukup di Depak pasti tahu, Pak. Departemen Agama tahu. Lek Departemen Agama tahu kan Pak. Jadi minta tolong dibagi secara hukum syariah pasti tahu, Pak, Depak, Pak. Karena orang-orang kan sudah paham agama ya. Tanya, kalau tidak ada, maka kita gimana ya? Tinggal kita bagi aja. Karena kalau waris sudah ada tuntunannya, jadi siapapun bisa, Pak. Selama memang tahu hitung-hitungannya tadi dan memenuhi syarat-syaratnya tadi, Pak. Bisa. Misalnya ada kiai di kampung, bisa. Kalau tahu, Pak, ya. Kalau tidak tahu ya masalah. Itu begitu. Jadi lembaga secara resmi kalau sekarang tidak ada. Dari pemerintah, ya adanya ya Depak, Kemenak, ya. Kemenaknya atau teror pisan lagi, Pak, ya. Udah. Satu itu. Yang kedua, gimana tidak kalau ada kesepakatan kita untuk menepis tadi aturan-aturan syar'i? Tidak boleh. Karena hukum syar'i itu harus dijalankan, Pak. Walaupun sepakat semuanya sudah sampai aturan wis, sepenting podo ridhonya, podo ridho ini ya. Sepenting podo senengnya, podo terima. Tidak boleh, Pak. Sama ridho itu tidak bisa membatalkan hukum syar'i. Saya tanya begini, maaf ya agak kasar. Orang melacur. Kalau misal orang datang ke tempat rumah bordil apa bordir? Bordil. Lalu dia sewa perempuan malam untuk nemani semalam. Yang disewa ridho tidak? Yang menyewa ridho tidak? Si ridho sama ridho, apakah jadi halal? Suka sama suka, apakah jadi halal? Tetap haram, Pak. Kenapa? Melanggar syariah. Orang nyilih duit nang bank, Pak, pakai riba. Yang disilihi senang tidak? Yang nyilih senang, ridho sama ridho, tapi tidak membatalkan hukum.
riba. Sama Pak, pembagian waris sementing wis podo trimo lah, sampe trimo didum roto saduluran wis sepenting podo nrimo. Apakah boleh begitu? Tidak boleh. Bukan masalah nerimo tidak nerimonya. Tadi hukum syar'i tidak bisa berubah dengan nerimo atau tidak nerimo. Yang saya contohnya tadi adalah orang yang melacur. Orang melacur tuh pelacurnya senang, dapat uang. Yang melacur dapat kepuasan, kan begitu. Sama-sama ridho, tapi tidak menghalalkan hukum zina. Riba, yang pinjam uang senang dapat uang, yang dipinjami senang dapat keuntungan. Sama-sama ridho, apakah riba jadi halal? Walaupun sama-sama ridho, tetap haram. Tidak melanggar, tidak merubah hukum syar'i. Gitu loh Pak. Paham ya? Termasuk waris. Misalnya anak Pak Sasari 5, lanang loro, wedok 3. Kene adil. Tapi aslinya tidak apa-apa, tidak oleh, tidak apa-apa, jadi podo wis, tidak ruwet, penting terima, ya terima, bagi adil, sama rata. Apakah jadi halal? Tetap haram. Tidak bisa Pak merubah hukum syariat. Kalau begitu tidak ada hukum syariat jadinya nanti rusak, ya kan? Terus apa? Untuk apa fungsinya? Turun Quran, turun hadis, turun gitu begitu. Apalagi bacaan. Jadi begitu Pak Imran ya. Jadi sepakatan jangan sampai merubah hukum syar'i. Sementara itu Pak ya. Jadi terbatas, mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.